Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 16. Panjang usia Tathagata. Alam semesta luas tak terbatas, keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Shinfa Xiang Sutra Teratai, episode 1524. Alam semesta luas tak terbatas, sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung. Melalui kebenaran tentang lenyapnya sebab derita, memperoleh jalan menuju pembebasan. Lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki adalah tak terhingga dan tak berbatas. Sifat dharma dari pembebasan memenuhi seluruh alam semesta. Kita harus bersungguh hati. Alam semesta luas tak terbatas, sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung. Para bodhisattva sekalian, dalam beberapa hari ini, Sutra Teratai telah masuk ke dalam aspek pokok. Aspek pokok sepenuhnya adalah sedang membicarakan mengenai sumber paling dasar dari sebersit niat Sang Buddha, dari kalpa sebanyak butiran debu dahulu. Di tempat pelatihan Buddha Mahabhijna Nanabibu itu, salah satu dari 16 pangeran membangkitkan tekad adalah karena mendengarkan Sutra Teratai. Buddha Mahabhijna Nanabibu membabarkan Sutra Teratai, yaitu mengajarkan ajaran Bodhisattva. Di dalam Dharma Buddha haruslah tahu bagaimana untuk belajar ajaran Buddha. Disebut mempelajari ajaran Buddha, maka kita haruslah tidak hanya dalam nama saja, tetapi juga dalam kenyataan harus mencapai kebuddhaan. Belajar berarti harus menjadi atau berhasil, ingin mencapai kebuddhaan. Tujuan paling akhir, jalan ini mesti ditapaki. Ingin menapaki jalan ini, arah harus tepat dan benar. Setelah arah tepat dan benar, jalan adalah jalan kebenaran. Jalan kebenaran harus kita yang membukanya. Kita telah tahu arahnya adalah seperti ini, tetapi kita para makhluk, setiap orang, adalah dari tiada awal sebelumnya. Sebersit pikiran ketidaktahuan kita terus-menerus berada di alam makhluk awam. Sebersit niat pikiran ketidaktahuan yang melahirkan 3 tanda halus dan 6 tanda kasar. 3 tanda halus yakni wujud aspek batin kita, aspek batin dari delusi yang sangat kecil dan halus. Ketidaktahuan, kerisauan tiada hentinya tumbuh. Ketidaktahuan dan kerisauan ini timbul dari keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, keraguan, dan lain-lain. Semua benda berwujud kasar ini, kita lalu terus mulai mengejar dan mencarinya. Karena ini, kita telah berlarian keluar. Sebersit pikiran delusi sudah menyebabkan tersesat ribuan hingga puluhan ribuan mil. Kita tidak tahu lagi bagaimana jalan untuk kembali. Makhluk awam tersesat di dalam 3 kelompok alam dan 6 alam kehidupan. 3 kelompok alam adalah alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Kebanyakan orang berada di dalam alam nafsu. Di dalam alam nafsu memiliki banyak keserakahan. Itu semua berada di dalam pikiran kita. Ada banyak sekali materi yang ingin kita nikmati. Wujud dari materi ini terus berputar-putar dalam benak kita dan menjadi niat keinginan kita, membuat kita memperjuangkannya di luar. Rantai keinginan dari makhluk awam seperti ini, di dalam alam nafsu ini, konsep dan pemikiran ini muncul tanpa henti, sehingga kegelapan batin terus bermunculan. Karena kita tanpa henti menciptakan kerisauan, maka kegelapan batin di dalam hati kita tidak dapat kita kendalikan. Kegelapan batin tumbuh tanpa terkendali. Begitu kegelapan batin muncul, akan menyebabkan delusi. Pikiran delusi yang sangat halus, kebingungan yang tidak dapat diselesaikan. Ada banyak kebingungan yang tidak dapat diselesaikan di dunia. Mengapa ada begitu banyak bencana di dunia? Mengapa kehidupan begitu tidak setara dan begitu banyak bencana akibat ulah manusia? Mengapa di dunia, dalam keluarga kita dan hubungan antara sesama,
Begitu banyak hal yang menyusahkan kita hingga ke masing-masing individu, mengapa kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita sendiri? Gangguan bipolar, depresi, atau penyakit tubuh dan lain-lain ini terus mendekati kita, sehingga kita mengalami banyak ketidakberdayaan, penderitaan. Oleh karena itu, Sang Buddha, beliau tercerahkan. Tercerahkan, kondisi yang tercerahkan tersebut adalah alam semesta luas tak terbatas. Kita makhluk hidup alam semesta kecil. Dunia batin yang berada di dalam diri sendiri telah semakin dipres, semakin sempit. Sempit hingga tubuh diri kita sendiri. Konsep pikiran dan pemikiran kita sendiri, kita tidak dapat membukanya. Akan tetapi, Buddha, beliau telah dalam waktu yang amat panjang, kita terus membicarakan mulai dari aspek jejak. Kitab sutra telah dibabarkan begitu lama. Sutra teratai telah dibahas hingga setelah akhir bab 14, memasuki bab ke-15. Begitu Sang Buddha mengubah pembicaraan, lalu berkata, semua yang telah dibabarkan di masa lalu adalah jejak. Aspek jejak Buddha dari masa lampau yang tak berawal, pada kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Sutra teratai yang telah beliau dengar, ajaran kendaraan besar itu merupakan ajaran yang sangat dalam, tiada tara dan menakjubkan. Membangkitkan sebersit niat ini, membangun ikrar agung, berarti membuka hati, bergabung dan memasuki kerumunan, menolong dan membimbing para makhluk. Mesti membuat batin sendiri sepenuhnya dibersihkan dari semacam ketidaktahuan, kerisauan, keraguan, dan delusi. Diri sendiri terbebas dari konsep pikiran yang egois, sepenuhnya menyapunya hingga kosong. Seluruh niat batin tersebut adalah demi para makhluk di dunia. Ke atas mencari jalan kebudaan, ke bawah membimbing para makhluk. Datang dan pergi, datang dan pergi. Batin ini, di dalam kedatangan dan kepergian dari dunia, tiada hentinya harus terus mencari dharma. Tiada hentinya di dalam kerumunan orang banyak membimbing para makhluk. Di dalam kerumunan membimbing para makhluk dan juga sepenuh hati belajar dharma. Karena para makhluk penuh dengan ketidaktahuan, kerisauan. Di dunia batin para makhluk suci, kerisauan dan ketidaktahuan merupakan sumber pencerahan atau bodhi. Batin para makhluk awam sedang memikirkan apa yang sedang diderita haruslah paham. Setelah memahaminya, kita barulah bisa tahu bagaimana untuk membimbing para makhluk. Jika belum menjalani, maka tidak akan tumbuh kebijaksanaan. Jadi, Buddha Sakya di dalam akumulasi dari kehidupan ke kehidupan terhadap manusia di dunia, para makhluk 6 alam kehidupan, para makhluk dari 6 alam kehidupan, kerisauan, penderitaan mereka, beliau tidak ada satupun yang tidak diketahui, maka tidak ada satupun yang tidak dipahami. Sepenuhnya telah jelas dan paham. Beliau ke atas mencari jalan kebudaan. Pengajaran Dharma dari setiap Buddha, beliau menerimanya dan memasukkannya ke dalam batin, terukir di dalam benak pikirannya. Ini juga yang terus saya katakan kepada semua orang sejak dari bab 15. Ingatan, haruslah dari apa yang telah kita pelajari. Kita harus memasukkan ke dalam hati, di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam kerumunan orang banyak, kita menggunakan dharma apa untuk menyesuaikannya saat bersumbangsi dalam kerumunan. Ingatan pada saat ini, kerisauan adalah sumber pencerahan. Dharma, setiap kalimat masuk ke dalam benak pikiran, menggunakan dharma untuk menyembuhkan kerisauan dan ketidaktahuan. Menggunakan dharma masuk untuk ke dalam kerumunan orang dan mencabut penderitaan semua makhluk. Ini adalah proses mempelajari ajaran Buddha. Mempelajari ajaran Buddha,
mempelajarinya dengan belajar dengan berbuat. Ketika belajar, belajar terus-menerus tanpa henti, yaitu dengan tekun memperoleh kesadaran. Kita harus tekun, dengan tekun memperoleh pencerahan, belajar dengan masuk ke dalam kerumunan orang banyak. Ketika kita mendengar Dharma dengan tekun dan menjadi tercerahkan. Oleh karena itu, kita belajar dengan berbuat dan memperoleh kesadaran dari pembelajaran. Ini penting bagi kita dan kita harus mempercayainya. Belakangan ini saya memberitahu semua orang bahwa keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Harus mempercayainya. Meskipun Sang Buddha pernah mengatakan aspek jejak di masa lalu, semuanya menggambarkan masa lalunya. Membicarakan dirinya sendiri, sehingga kitab Jataka sering menggunakan metode perumpamaan, sebab dan kondisi, dan cerita untuk membabarkan Dharma kepada kita. Selain dirinya sendiri, sutra sebelumnya juga mengatakan berbicara tentang orang lain. Selain membicarakan urusannya sendiri, juga membicarakan urusan orang lain. Berbicara tentang orang lain, ini adalah sebab dan kondisi di masa lalu. Kita harus percaya akan jalinan jodoh. Orang dengan orang saling berhubungan satu sama lain. Hanya dalam kehidupan ini saja kita mempunyai orang-orang yang kita kenal di masa lalu. Kita mengenal orang ini di masa lalu. Jadi, orang-orang ini, mereka sekarang adalah orang-orang yang banyak membantu kita. Masa lalu kita, jika tidak mengenalnya karena kejadian tersebut, dengan orang-orang ini, jika tidak ada kejadian tersebut, kita tidak akan ada hari ini. Permasalahan yang bisa kita capai, prinsip yang sama. Kita semuanya demikian. Mengatakan bagaimana saya bisa mengenalnya, melalui sebab dan kondisi yang seperti apa. Mengapa bisa mengenalku? Ini semuanya tentang berbicara mengenai permasalahan sendiri, juga membicarakan mengenai permasalahannya. Berbicara tentang diriku sendiri juga berbicara tentang orang lain. Kehidupan sekarang dan saat ini ada sangat banyak. Cerita masa lalu bisa mendeskripsikannya, apalagi kita harus lebih percaya lagi. Masa lalu kehidupan sekarang, kehidupan masa lalu yang lalu lagi, karena kita memiliki yang selamanya tidak lenyap. Jiwa kita, roh pasti ada. Kehidupan manusia kita lalu, kini, mendatang. Yang sudah berlalu, sekarang, masa mendatang. Kita setiap orang harus sangat bersungguh hati menghayatinya, karena kita umat awam. Sejak masa tanpa awal terdahulu, tidak henti-hentinya terakumulasi jalinan jodoh. Apakah adalah jalinan jodoh orang baik? Jalinan jodoh orang jahat tidak putusnya terakumulasi di dalam kehidupan kita sekarang saat ini. Balasan karma bawaan kita, balasan karma langsung, ini sudah sering dikatakan. Karena demikian, sehingga kita sangat tidak bisa membayangkannya. Nasib setiap orang berbeda, jalinan jodoh setiap orang berbeda. Oleh karena itu, kita sekarang harus sangat percaya bahwa sangat banyak jalinan jodoh yang berbeda. Dalam kehidupan ini kita berkumpul, kita harus menghargai jalinan jodoh ini, meyakini jalinan jodoh yang satu ini, sebab dan kondisi memiliki masa lalu dan saat ini. Jadi, aspek pokok yang akan kita bicarakan adalah mengenai kita mau menarik masa lalu yang lebih panjang, bukan di jangka waktu yang singkat atau pendek. Selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai aspek pokok. Semuanya adalah membicarakan mengenai jenis sebab dan kondisi yang sangat besar. Jadi, harus menelusuri kembali hingga kondisi batin Sang Buddha. Beliau memiliki kondisi batinnya, mulai dari mencapai pencerahan yang dalam waktu seketika itu, batin beliau, mendadak beliau menatap bintang terang di langit menjelang pagi. Dengan dunia bintang tersebut bersentuhan, cahaya bintang begitu memancarkan cahaya.
Dengan demikian, dunia beliau sepenuhnya terbuka. Alam semesta luas tak berbatas, telah tercerahkan sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung. Adalah dengan alam semesta dan langit berpadu menjadi satu dari Sang Maha Sadar. Jadi, alam semesta luas tak terbatas. Dunia batin Sang Buddha adalah demikian. Beliau menemukan bahwa para makhluk setara dengan Buddha. Sifat hakiki demikian adanya tiada beda. Sangat berharap agar kondisi batin ini diwariskan kepada kita para makhluk. Kondisi batin para makhluk adalah telah menyusut kembali pada diri sendiri. Batinnya sedikit pun tidak bisa terbuka. Mana mungkin bisa menerima pencerahan agung yang begitu tak terbatas dari kondisi kekosongan sejati? Tidak mampu, sehingga Sang Buddha harus menggunakan kebijaksanaan untuk membabarkan dengan bermacam-macam cara, agar para makhluk bisa merasakan dan bersentuhan. Maka itu adalah penderitaan. Sang Buddha lalu mulai membabarkan dharma demi para makhluk, membabarkan mengenai melalui kebenaran tentang lenyapnya sebab derita. Terlebih dahulu membuat semua orang mengetahui mengenai kebenaran tentang penderitaan, duka, sebab penderitaan, samudaya, lenyapnya penderitaan, niroda, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, marga. Kemudian barulah dilanjutkan kembali agar mereka tahu mengenai penderitaan. Dengan demikian, apakah telah jelas? Apakah telah paham? Ya, telah paham. Penderitaan yang sejati atau sesungguhnya. Sekarang sangat banyak orang yang telah tahu mengenai penderitaan. Tahu kan kamu dari mana sumber penderitaan? Tidak tahu. Sehingga Buddha mulai menganalisa kepada kita secara bertahap bagaimana penderitaan terakumulasi melalui 12 nidana. Kemudian dia memecah 12 nidana dan menganalisa kepada kita secara cermat bagaimana struktur kehidupan kita muncul. Jadi, Buddha adalah seorang tabib agung. Ini adalah sifat pencerahan kita. Bagaimana kita menciptakan sebab dan kondisi ini? Bagaimana sebab dan kondisi ini terkumpul? Itu karena 12 nidana. Dia menganalisa kepada kita secara detail. Sebelumnya sudah kita jelaskan 12 nidana. Bagaimana ketidaktahuan terjalin dengan tindakan, tindakan menuju kesadaran, dan terus terjalin hingga 6 landasan. Sperma ayah dan sel telur ibu membentuk bayi dalam kandungan ibu. Perubahan bentuk perlahan-lahan 10 bulan usia kehamilan. 6 akar indera telah tercapai dan bayi lahir. Ini juga harus melalui proses yang sangat halus. Bagaimana struktur kehidupan itu terbentuk. Ini sama dengan tabib agung. Tabib agung mungkin masih tidak bisa menjelaskan hingga bagaimana kesadaran terbawa ke dalam tubuh. Jadi, 12 nidana telah selesai. Salah satu di dalamnya yang mengenai hukum karma adalah berada di luar kendali kita. Bagaimana balasan karma lingkungan dan bagaimana balasan karma langsung untuk datang ke dunia, inilah adalah Sang Buddha. Tabib agung ini perlahan-lahan menjelaskannya kepada kita sumber dari penyebab penderitaan. Oleh karena itu, sekarang kita sudah mengetahui penyebab penderitaan. Kita harus mempelajari Dharma. Dharma Buddha sangat banyak. Kita harus mempelajari Dharma, baru ada cara untuk melenyapkannya. Harus banyak mendengarkan Dharma. Hanya dengan mengambil metode yang kita dengar dan meresap ke dalam batin, Anda telah memahaminya. Anda bersedia mengubah diri sendiri, memutuskan tabiat buruk kita di masa lalu. Dengan demikian, baru ada cara untuk melenyapkan penderitaan Anda. Oleh karena itu, melenyapkan penderitaan berarti harus belajar Dharma. Setelah mempelajari Dharma, barulah kita tidak akan menciptakan penyebab penderitaan ini lagi. Karena kita telah membuat begitu banyak karma. Jika Anda memahami cara melenyapkan penderitaan,
baru Anda tidak akan lagi menciptakan karma. Lalu, penyebab penderitaan baru bisa diurai. Kebenaran ini adalah kebenaran sejati. Kita harus memiliki metode dan menggunakan kebenaran sejati ini. Metode adalah kemampuan melenyapkan. Kebenaran sejatinya adalah sifat hakiki dasar di mana Sang Buddha membabarkan Dharma demi kita. Oleh karena itu, disebut melalui kebenaran tentang lenyapnya sebab derita. Bagaimana cara melenyapkan penderitaan? Metodenya harus sumbernya berasal dari prinsip kebenaran. Jika bisa demikian menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kita, dengan sendirinya hati kita akan sering merasa tenang dan nyaman. Oleh karena itu, memperoleh jalan menuju pembebasan, kita akan merasa tenang dan nyaman. Segala hal di dunia ini, saya bersumbangsi tanpa pamrih. Hal lainnya tidak ada hubungannya dengan aku. Bersumbangsi sudah benar, maka kita kembali ke sifat hakiki kita. Lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki itu adalah tak terhingga dan tak berbatas. Jika kita telah tersadarkan, alam semesta luas tak berbatas, sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung. Kembali ke sifat hakiki kita. Lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki adalah tak terhingga dan tak terbatas. Pada saat itu, kita akan bebas dan santai, tidak akan membiarkan kita terperangkap oleh diri sendiri, tidak dapat keluar dari kerisauan kita sendiri. Sekarang kita sudah seperti lautan luas dan langit yang luas. Sifat Dharma dari pembebasan memenuhi seluruh alam semesta, maka kita akan kembali ke alam semesta. Kekuatan cinta haruslah demikian, mengalir terus-menerus dan tanpa batas. Seperti anggota timah dari sangat banyak negara, datang ke Taiwan dan berkumpul seperti awan di Aula Qingse. Semua orang sedang berbagi atau sharing bahwa mereka juga sama, menerima konsep pikiran yang demikian. Bagaimana dengan menggunakan tubuh fisik mereka juga bersumbangsi untuk jiwa, kehidupan yang lain. Mereka mengembangkan berbelas kasihan tanpa syarat dan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Yang telah mereka beri perhatian adalah orang yang menderita, sakit, dan miskin. Inilah kelompok dari tabib agung, kelompok dari bodhisattva agung. Mereka bersedia dengan dokter, perawat, apoteker, dan lainnya bergabung menemani mereka ke rumah orang-orang yang menderita. Tidak peduli seberapa jauh di pegunungan atau seberapa terpencil desa-desa tersebut, mereka tidak takut akan kesulitan. Ketika mereka bersumbangsi, sekelompok orang ini, mereka tidak membedakan kewarganegaraan, tidak membedakan ras, selalu bersumbangsi dengan cinta kasih. Dari satu tumbuh menjadi tak terhingga, mulai dari tekad satu orang bisa menolong orang lain dengan jumlah yang tak terhingga. Seperti jarak dari Taiwan kita, sisi lain dari setengah bumi, Brasil. Biasanya jumlah tenaga mereka atau relawan tidak banyak. Kabar yang kita terima juga sangat sedikit. Sekarang telah kembali tahun 2017 melihat bahwa jumlah relawan mereka sangat bagus. Timah mereka telah berdiri, telah 21-22 tahun. Berdasarkan data, jumlah pasien yang pernah dibantu juga ada 170 ribuan orang. Kalian pikirkan angka ini, hanya beberapa orang relawan, jumlah tim Timah juga tidak banyak, hanya beberapa orang. Namun dalam kurun waktu 20-an tahun, angka yang telah terakumulasi dan telah mencabut penderitaan 170 ribuan orang. Sangat menggugah. Setelah mendengarnya, benar-benar tidak boleh meremehkan kekuatan dari jumlah relawan yang sedikit, dan jangan meremehkan potensi diri sendiri. Oleh karena itu, Sutra Makna Tanpa Batas mengatakan atau menyatakan bahwa dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga,
Dari tiada terhingga berawal dari satu. Singkat kata, sangat banyak negara juga menunjukkan atau menggunakan kekuatan cinta kasih mereka. Dapat dilihat bahwa akumulasi dari penderitaan yang ada di dunia ini, asalkan mau membangkitkan tekad dan bersedia bersumbangsi, dengan sendirinya penderitaan di dunia akan tertolong. Oleh karena itu, bodhisatwa muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Penderitaan para makhluk membutuhkan sumbangsi dari para bodhisatwa. Ini semua ada di dalam lautan kebijaksanaan dari sifat hakiki. Tak terhingga dan tak terbatas. Kita sendiri memahami dunia ini penuh dengan penderitaan, termasuk kita sendiri yang memiliki ketidaktahuan yang diakumulasi dari kehidupan ke kehidupan. Sebenarnya, arahnya ada di mana? Kita sekarang sudah menemukan arah yang harus ditempuh atau dijalani. Dalam kehidupan kita, kita dapat membantu begitu banyak jiwa kehidupan dengan menggunakan cinta kasih yang besar tanpa batasan. Mereka tidak memiliki hubungan apapun dengan kita. Penderitaan mereka sama seperti penderitaan yang kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai mengasihani insan lain bagaikan terhadap diri sendiri. Ketika orang terluka, kita merasakan sakitnya. Ketika orang lain menderita, kita merasakan kepedihannya. Kita tidak tega, oleh karena itu kita bersumbangsi. Inilah yang disebut dengan hati Buddha. Mempelajari ajaran Buddha harus terlebih dulu belajar untuk bisa menjadikan hati Buddha adalah hati kita. Proses adalah dengan mempraktekkan jalan bodhisattva. Puluhan ribu praktek barulah bisa untuk mencapai kondisi kebudaan. Oleh karena itu, naskah sutra di depan mengatakan atau menyatakan demikian. Kita hendaknya bersungguh hati untuk melihat dan mengingatnya. Bagian naskah di depan, naskah sutra menyatakan atau mengatakan demikian. Kenapa demikian? Tathagata mengetahui dan melihat rupa dari 3 kelompok alam sesuai kenyataan sebenarnya. Tiada kelahiran dan kematian, tiada kemunduran atau kepergian, juga tiada keberadaan di dunia ataupun memasuki pemadaman. Bukan nyata dan bukan semu, tidak sama dan tidak berbeda. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Ini tentang kondisi batin Buddha. Mengatakan berapa panjang usia Buddha? Sangat panjang. Tathagata mengetahui dan melihat rupa. Sebagai Tathagata, beliau telah menyatu dengan alam semesta. Jangka waktu dan ruang tidak terputus, sehingga dia telah melihat dengan jelas. Melihat dengan jelas 3 kelompok alam sesuai kenyataan sebenarnya. Kita sebagai makhluk awam hanya mengetahui kemarin dan hari ini. Ada yang masih berperhitungan, ada yang hatinya masih tidak bisa terbuka. Bagaimana kita mampu memahami di waktu dan ruang yang luas ini? Kita mampu memahami berapa banyak permasalahan? Kita hanya memahami. Kenapa dia melakukan itu terhadap saya? Saya tidak mampu memahaminya. Buddha sepenuhnya memahami secara luas waktu dan ruang. Jadi, dia mengetahui dan melihat rupa dari 3 kelompok alam sesuai kenyataan sebenarnya. Ini sebelumnya telah kita bahas terus-menerus. Kemungkinan kita masih kurang jelas, namun Buddha telah mengetahui dan melihat rupa dari 3 kelompok alam sesuai kenyataan sebenarnya. 3 kelompok alam mencakup 6 alam kehidupan, mencakup 6 surga dari alam nafsu, termasuk di dalam 3 kelompok alam. Segala alam nafsu, alam berwujud, dan alam tak berwujud. Sang Buddha dalam ruang dan waktu yang panjang tanpa terputus, sepenuhnya melihat kondisi sebenarnya. Jadi karena demikian, hendak membicarakan tentang kelahiran dan kematian dan usia, kehidupan Sang Buddha. Tidak ada, tiada kelahiran, tiada kematian.
Tidak ada kematian, jadi kemunduran, tiada kemunduran atau kepergian, juga tiada keberadaan di dunia ataupun memasuki pemadaman. Juga tidak ada kemunduran atau bepergian. Beliau membangkitkan tekad, tidak pernah mundur dari tekadnya. Sama sekali tidak pernah meninggalkan jalan bodhisattva ini, meninggalkan sebuah niat ini. Oleh karena itu, beliau waktunya panjang, usianya panjang, tidak ada pemadaman dari kehidupan ke kehidupan. Beberapa hari lalu membicarakan dalam jangka waktu itu. Bahkan dalam jangka waktu itu juga tidak ada istirahat. Dalam kelahiran ini, dalam jangka waktu itu juga tidak ada istirahat. Oleh karena itu, ini adalah dalam waktu yang panjang, sudah sangat lama. Tidak ada terputus dalam ruang dan waktu ini. Jadi, bukan nyata dan bukan semu. Di dalam alam Buddha, bukan nyata dan bukan semu, juga tidak sama dan tidak berbeda. Adalah seperti ini, ruang dan waktu yang panjang, waktu dan ruang semua tidak pernah terputus. Adalah seperti ini. Selanjutnya, bagian dari naskah sutra ini tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Hal-hal seperti ini, Tathagata melihat dengan jelas dan tanpa kesalahan. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam. Kita makhluk awam tidak mampu memahami 3 kelompok alam ini. Bagaimana kita bisa memahami? Bagaimana kita ada kemampuan melihat pada 3 kelompok alam, bahkan untuk menghayati saja juga tidak bisa. Bagaimana kita mampu melihat? Seperti hal-hal ini, Sang Buddha memahami sepenuhnya tanpa kesalahan. Tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Tidak sebagaimana orang-orang dari 3 kelompok alam yang melihat 3 kelompok alam sebagai keberadaan. Tidak sebagaimana orang-orang dari 2 kendaraan yang melihat 3 kelompok alam sebagai kekosongan. Kekosongan dan keberadaan adalah non-dualitas. Ini yang dinamakan fenomena dalam aspek sejatinya, yata butata. Maka dikatakan, tidak sebagaimana orang-orang dari 3 kelompok alam, yang berarti orang-orang di 3 kelompok alam melihat 3 kelompok alam sebagai keberadaan. Tidak sebagaimana orang-orang dari 2 kendaraan, Sravaka dan Pratyeka Buddha, melihat 3 kelompok alam sebagai kekosongan. Mereka hanya memahami sebagian, masih belum sepenuhnya memahami. Maka Sravaka dan Pratyeka Buddha, mereka juga belum memahami sepenuhnya fenomena sejati dari 3 kelompok alam. Sebenarnya ketika melihat di 3 kelompok alam itu, mereka di tempat tersebut mendengarkan pengajaran Buddha, mendengar mengenai kekosongan dan melekat pada kekosongan, mendengar mengenai keberadaan dan melekat pada keberadaan. Oleh sebab itu, mereka di dalam kekosongan dan keberadaan. Kedua ini, mereka adalah mendengar mengenai kekosongan dan melekat pada kekosongan. Mendengar mengenai keberadaan dan melekat pada keberadaan. Masih berada dalam keadaan ini. Sebenarnya, kekosongan adalah kekosongan sejati. Di dalam kekosongan sejati ada keberadaan yang menakjubkan. Kekosongan dan keberadaan adalah non-dualitas. Dinamakan fenomena dalam aspek sejatinya atau yata butata. Kita sudah sering membahas hal ini. Jika masih tidak mengerti bahwa kekosongan adalah kekosongan, keberadaan adalah keberadaan. Akan tetapi, bagi mereka yang memahami sepenuhnya bahwa di dalam kekosongan sejati adalah keberadaan yang menakjubkan. Ini disebut dharma yang sangat dalam dan halus, meskipun melewati ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu kalpa, juga sulit bersua dengannya.
Dharma seperti ini haruslah dihayati dan dipahami dengan cermat. Para makhluk melekat pada segala hal, melihat dalam 3 kelompok alam terdapat kelahiran dan kematian, sehingga muncul perasaan gentar dan ingin keluar darinya. Itulah sebabnya ada wujud duniawi maupun non-duniawi. Segala fenomena dharma ada yang semu ataupun nyata, wujud yang sama ataupun berbeda. Hanya Buddha yang melihatnya tidak demikian. Buddha mampu sesuai kenyataan sebenarnya membuktikan kalau wujud sejati dari 3 kelompok alam adalah tiada wujud, tidak mengikuti pandangan dari para makhluk dari 3 kelompok alam dan menjadikannya sebagai pandangan sendiri. Itu sebabnya disebutkan tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Jadi dikatakan bahwa para makhluk melekat pada segala hal. Mengapa tidak dapat memahaminya, hanya mau melekat pada kehampaan atau melekat pada keberadaan. Di sanalah para makhluk ini melekat. Melihat dalam 3 kelompok alam terdapat kelahiran dan kematian, sehingga muncul perasaan gentar dan ingin keluar darinya. Demikianlah para Sravaka, mereka mengetahui ada 3 kelompok alam, ada 6 alam kelahiran kembali. Mereka sangat takut, sehingga mereka hanya mau memberi manfaat pada diri sendiri, karena segalanya adalah hampa, maka tidak perlu melekat. Karena berada di dalam dunia ini sangat berbahaya, akan menciptakan karma. Menciptakan karma, maka akan ada sebab dan akibat. Jika sudah ada sebab dan akibat, maka akan menerima balasannya. Karena seperti ini, sehingga mereka akan merasa takut, tidak berani untuk masuk ke dalam masyarakat, sehingga ingin keluar darinya. Mereka akan merasa takut. Mereka tidak lagi berani masuk, sehingga itulah sebabnya ada wujud duniawi maupun non-duniawi. Inilah ada wujud duniawi dan menginginkan wujud non-duniawi. Karena demikian, sehingga segala fenomena dharma ada yang semu ataupun nyata, wujud yang sama ataupun berbeda. Mereka membeda-bedakan dharma ini, keberadaan maupun kehampaan. Darinya ada wujud yang tidak sama, yang membedakan. Jadi, hanya Buddha yang melihatnya tidak demikian. Hanya Buddha yang bisa memahami dharma yang diajarkannya. Yang kamu dengar hanya sebagian saja, bukan seperti yang kamu bayangkan. Jadi, Buddha mampu sesuai kenyataan sebenarnya membuktikan kalau wujud sejati dari 3 kelompok alam adalah tiada wujud. Hanya Buddha yang bisa menjelaskannya lagi kepada mereka. Yang kamu melekati keberadaan, namun ingin memberitahu kalian lagi mengenai kekosongan. Kekosongan dari kekosongan sejati, namun jangan melekat pada kekosongan. Di dalam kekosongan juga sama ada keberadaan yang menakjubkan, karena mencapai jalan kebudaan adalah keberadaan yang menakjubkan. Jadi, Buddha bisa membuktikan kalau wujud sejati dari 3 kelompok alam adalah tiada wujud. Wujud sejatinya, wujud sejati beliau adalah murni dan tak ternoda. Jadi, tidak mengikuti pandangan dari para makhluk dari 3 kelompok alam dan menjadikannya sebagai pandangan sendiri. Buddha bukan seperti para makhluk yang terjebak pada kemelekatan. Kita sudah membelit diri sendiri pada kemelekatan, sehingga dengan demikian membentuk pandangan dan pemahaman kita. Karena itu, para makhluk, kekeruhan kita sekarang adalah disebabkan oleh kita para makhluk awam. Sebenarnya dalam proses pelatihan diri juga memiliki pandangan dan pemahaman demikian, masih memiliki pandangan dan pemahaman yang melekat. Apalagi pandangan dan pemahaman kita makhluk awam sangatlah rumit. Itu sebabnya disebutkan tidak sebagaimana para makhluk dari 3 kelompok alam melihat pada 3 kelompok alam. Makhluk awam tidak memiliki pandangan dan pemahaman hingga tuntas.
hanya tahu tentang hal dalam 3 kelompok alam, sehingga menimbulkan rasa takut. Dia tidak memahaminya hingga tuntas, maka dia akan merasa takut. Orang yang memahaminya hingga tuntas, maka dia tidak akan merasa takut. Buddha telah mencapai kebudaan, sehingga Buddha tidak takut masuk ke tengah orang banyak. Bodhisattva memiliki berikrar. Dia juga tidak takut masuk ke tengah orang banyak. Jadi, hanya mereka yang tidak mengerti yang merasa ketakutan. Hal-hal seperti ini, Tathagata melihat dengan jelas dan tanpa kesalahan. Hal-hal sebenarnya dalam 3 kelompok alam seperti ini, Tathagata dengan kebijaksanaannya yang jernih dapat mengetahui dan melihatnya, tanpa sedikit pun kesalahan sama sekali. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini Tathagata melihat dengan jelas dan tanpa kesalahan. Hal-hal seperti ini, Tathagata telah melihatnya dengan jelas. Tathagata dengan kebijaksanaannya yang jernih dapat mengetahui dan melihatnya tanpa sedikit pun kesalahan sama sekali. Segala hal yang diketahui Buddha sangatlah benar adanya, tiada mengandung kesalahan sedikit pun. Selanjutnya yaitu hal-hal seperti ini memberitahu kita, mengingatkan kita kembali, kemudian memberitahu kita dengan jelas, yaitu hanya kebijaksanaan sejati dari Buddha yang meneranginya. Selanjutnya, hal-hal seperti ini Buddha melihat dengan jelas, hanya kebijaksanaan sejati dari Buddha yang meneranginya. Juga Buddha membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri, berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri, ataupun berbicara tentang bagaimana Buddha lainnya menampakkan diri untuk menuntun para makhluk. Dengan kebijaksanaan Sang Buddha, batin dari makhluk awam adalah hitam dan gelap. Pelita batin kita masih belum menyala terang. Obor kebijaksanaan kita belum terang, sehingga kita masih belum bisa mengandalkan kebijaksanaan ini untuk dapat menerangi kebenaran dari prinsip sejati di sekeliling kita. Hanya kebijaksanaan sejati dari Buddha yang dapat secara jelas dan tepat membedakan setiap prinsip kebenaran dengan jelas. Maka juga Buddha membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri. Sang Buddha memiliki kata-kata yang ingin diungkapkannya sendiri. Juga ada yang prinsip kebenaran adalah demikian. Menggunakan prinsip kebenaran ini satu persatu untuk dianalisa kepada semua orang, agar prinsip kebenaran dapat dipahami secara tuntas. Khawatir kalian tidak mengerti prinsip kebenaran yang telah didengar, sehingga menggunakan permasalahan dan orang lain untuk dijadikan perumpamaan terhadap prinsip kebenaran ini. Ini yang disebut dengan aspek jejak. Prinsip kebenaran adalah demikian, namun menjelaskan prinsip kebenaran sangat melelahkan bagi yang mendengar. Maka menggunakan cerita tentang kisah orang itu pernah melalui dan melakukan yang seperti ini. Saya ada memberikan pengaruh sehingga mengubah niat dan pandangannya, membicarakan mengenai dirinya yang memberikan pengaruh pada orang lain. Orang lain bagaimana melakukannya dan kemudian menolong dan mencabut penderitaan orang yang lainnya lagi. Yang seperti ini kisahnya sangat banyak untuk dapat dipadukan dengan prinsip kebenaran demikian. Inilah membabarkan sesuai dengan keinginan sendiri, menjelaskan prinsip kebenaran. Kita tidak mengerti, menceritakan kisah seseorang, kita akan dapat mengerti. Berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri, berbicarakan mengenai permasalahan diri sendiri, dan juga ataupun berbicara tentang bagaimana Buddha lainnya menampakkan diri untuk menuntun para makhluk. Berbicara mengenai Amitabha, berbicara mengenai Vaisaya Buddha, berbicara mengenai Buddha di Pankara, berbicara mengenai Buddha Mahabhijna Nanabibu, begitu banyak Buddha, bagaimana mereka membangkitkan tekad dan datang ke dunia. Ini melalui prinsip kebenaran, permasalahan, benda. Demikianlah telah dilakukan analisa.
Meski tidak nyata, tapi membabarkan kesejatian dari nirwana. Meski tidak semu, tapi membabarkan kesemuan dari tiga kelompok alam. Meski tiada kesamaan dari kebenaran sejati, tapi membabarkan adanya kesamaan. Meski tiada perbedaan dari tiga kelompok alam, tapi membabarkan adanya perbedaan. Oleh karena itu, meski tidak nyata, tapi membabarkan kesejatian dari nirwana. Meskipun Buddha tidak memiliki siklus ruang dan waktu, akan tetapi beliau di dunia menampilkan wujud diri demikian. Lalu bagian demi bagian diberitahukan kepada semua orang. Saya sudah berumur pada kehidupan kali ini. Saya suatu hari nanti juga akan memasuki parinirwana. Kehidupan ini telah diberitahukan dalam satu tahapan. Sebenarnya, jiwa kehidupan Sang Buddha adalah lama dan panjang. Tidak ada patokan sebenarnya berapa panjang usia pada kehidupan kali ini. Tidak ada. Masa hidup, masa hidup Buddha tidak terputus oleh ruang dan waktu. Tidak pernah ada tahapannya. Oleh karena itu, meski tidak semu, tapi membabarkan kesemuan dari tiga kelompok alam. Sebenarnya berada di dalam keberadaan yang menakjubkan, sejati. Akan tetapi Buddha ingin membicarakan mengenai keberadaan sejati adalah berada di dalam kekosongan sejati, sehingga ingin membabarkan mengenai prinsip kebenaran yang sejati. Sebenarnya berada di dalam kekosongan sejati, sehingga keberadaan menakjubkan dalam kekosongan sejati. Saat beliau menganalisa tiga kelompok alam terdapat 6 jenis kehidupan. Tiga kelompok alam juga terdiri dari 6 alam nafsu, alam berwujud dan alam tidak berwujud dan lainnya. Keberadaan ini tetapi prinsip kebenaran dalam menganalisa hingga akhir adalah khayalan dan kosong. Namun, kosong memiliki keberadaan yang menakjubkan. Jelas-jelas terdiri dari 6 jenis kehidupan. Kita akan sangat nyaman berada di alam manusia. Namun berapa lama kita bisa hidup di alam manusia? Bagaimana manusia melewati waktunya? Bagaimana dengan perjalanan hidup manusia? Masih tidak berhenti untuk terlahir, tua, sakit, dan mati. Kembali di awal lagi yang hanya khayalan, juga tidak ada wujudnya. Namun sekarang kita dapat mengatakan benar-benar ada. Benar-benar ada juga tidak berhenti berubah. Jika tidak, bagaimana manusia bisa mengalami tua? Adalah di masa sekarang ini sedang mengalami perubahan dan menua, sehingga meski tiada kesamaan dari kebenaran sejati, meskipun kita semua orang masih tidak mampu memahaminya hingga tuntas, prinsip kebenaran ini masih berada di dalam batin kita, masih tiada. Kebijaksanaan kita tidak sebaik seperti kebijaksanaan sejati Buddha, sehingga kita masih tidak mampu, tapi membabarkan adanya kesamaan. Buddha jelas-jelas tahu bahwa kita tidak mampu. Buddha berkata pada kita, kita harus memiliki kepercayaan diri. Sudah tiba pada Sutra Teratai. Buddha ingin mengatakan ini kepada kita. Kita harus punya keyakinan, sifat hakiki kita. Kita memilikinya. Kita semua sama dapat mencapai kebudaan. Orang yang mempelajari ajaran Buddha adalah karena ingin mencapai kebudaan. Asalkan kita bersungguh-sungguh menapaki jalan ini, membuka jalan dan membentangkan jalan, maka akan tiba juga pada akhirnya. Sehingga dia mengatakan demikian pada kita. Meski tiada perbedaan dari tiga kelompok alam, tapi membabarkan adanya perbedaan. Walaupun tiada perbedaan dari tiga kelompok alam, hakikat kebudaan semua orang adalah setara. Akan tetapi, Buddha menganalisisnya kembali. Ada perbedaan, karena ada 6 alam kehidupan. Ada alam dewa, asura, manusia, neraka, setan kelaparan, hewan. Jelas sekali di alam manusia kita juga melihat orang yang kesusahan. Ada orang yang kehidupannya lebih menderita dari kehidupan hewan.
benar-benar sangat menderita. Hewan, bila ada berkah, masih ada orang yang bisa menyayanginya. Manusia, bila tidak ada berkah, seperti dalam neraka, tiada yang melihatnya, dan lain-lain. Penderitaan sangatlah banyak. Penyakit di tubuh, tubuh bernanah, tidak ada yang menjaganya. Ini adalah di dunia. Singkat kata, di dunia, 6 alam kehidupan benar-benar ada 6 alam kehidupan. Sehingga 6 alam ini kita tidak boleh tidak mempercayainya. Di dunia, kondisi batin juga ada 6 alam kehidupan. Akan tetapi, kita kembali lagi. Kita kembali pada sifat hakiki kita. Setiap orang adalah setara. Tidak peduli wujud bentuk tubuhnya seperti apa, dia juga mempunyai sifat hakiki. Sehingga selalu dikatakan pada semuanya, kita harus memahami bentuk kehidupan yang universal, mengembangkan cinta kasih agung di dunia. Ini kita harus bersungguh hati. Pergunakan pada alam semesta luas tak berbatas, sebagaimana kekosongan sejati dari pencerahan agung. Hal ini kita harus memahaminya secara luas. Baru bisa sifat dharma dari pembebasan memenuhi seluruh alam semesta. Meminta semua orang senantiasa bersungguh hati.